Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami ada, ditolong Tuhan, kami dijagai, dipimpin, dilindungi sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Guinness World Records, Otto Bressel dari Pennsylvania, Amerika Serikat, menjadi orang yang selalu hadir di sekolah minggu selama 88 tahun tanpa pernah absen satu kali pun. Ia memegang rekor sebagai orang yang hadir di sekolah minggu terlama di dunia. Sekolah minggu yang dimaksud di sini saudara bukan hanya untuk anak kecil, karena dalam konteks gereja Otto Bressel di mana dia beribadah, ada kegiatan pendalaman atau pembelajaran Alkitab yang disebut sekolah minggu untuk semua umur sebelum kegiatan ibadah hari Minggu dilakukan. Jadi Otto Bressel sebenarnya bisa dikatakan juga tidak pernah absen ikut ibadah Minggu selama 88 tahun. Ini luar biasa. Otto Bressel berkata bahwa ia tidak pernah merasa sakit parah ataupun mengalami sakit kepala yang membuatnya harus tinggal di rumah pada hari Minggu. Dan dia percaya bahwa Tuhan memberinya kesehatan, kekuatan untuk selalu hadir, sehingga pada akhirnya dia menerima penghargaan dari Guinness World Records. Umur Otto Bressel mencapai 100 tahun. Sungguh luar biasa saudara, apa yang dilakukan Otto Bressel yang setia selalu hadir dalam sekolah minggu dan juga dalam ibadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ini dikatakan, memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dalam konteks surat ini saudara, mengapa ayat ini disampaikan? Karena pada waktu itu ada orang-orang yang mengajarkan bahwa ibadah itu merupakan jalan atau cara untuk mencari keuntungan materi. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kalau rajin beribadah, rajin datang ke gereja, itu akan membawa keuntungan harta sehingga menjadikan kaya raya. Motivasi seperti ini tentu salah saudara. Tuhan memang sanggup memberkati kita, tapi bukan motivasi untuk menjadi kaya. Lalu kita datang ke gereja, beribadah, kita ikuti persekutuan. Tidak demikian. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Dalam ayat ini dinyatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ibadah bukan diiringi dengan motivasi untuk menjadi kaya secara materi, tapi dimotivasi dengan rasa cukup. Rasa cukup membuat kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Dan ucapan syukur, rasa cukup itu ketika menjadi motivasi kita dalam beribadah membawa keuntungan besar. Apa keuntungan besar yang dimaksudkan? Adalah keuntungan secara rohani. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kita mendapatkan kekuatan baru lewat firman Tuhan. Hati kita kembali disegarkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Tentu saudara, Tuhan mengerti setiap keperluan kita. Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Tuhan sanggup untuk mencukupi segala keperluan kita.
dengan kekayaan dan kemurahan-Nya. Jangan kita khawatir dengan berbagai perkara, karena Tuhan akan selalu ada bagi kita, tidak pernah meninggalkan, dan akan selalu memelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setia dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu, bukan karena motivasi untuk menjadi kaya, tapi disertai dengan rasa cukup, dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kita, sehingga kita mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami setia dalam ibadah-ibadah persekutuan bersama. Ampuni kami kalau selama ini kami punya motivasi salah dalam mengikuti ibadah. Ampuni dan singkirkan ya Tuhan setiap pemikiran dan motivasi yang tidak benar, keinginan-keinginan hawa nafsu yang menjadi motivasi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolong kami, berikan kami hati yang senantiasa merasa cukup dan mensyukuri segala sesuatu yang kami terima. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan berkat dan rahmat, yang sanggup untuk memberkati kami. Dan Engkau Tuhan yang peduli atas setiap apa yang kami perlukan. Kami tidak mau khawatir dan kami tidak mau terjebak dengan ambisi-ambisi yang tidak berdasarkan pada kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, murnikan hati kami dalam beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing yang kami alami, baik yang sakit maupun ada persoalan. Nyatakanlah Tuhan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jawaban doa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.